Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiik kama yuhibbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Fadilatul Ustadz Dr. Rayhanul Bahrain hafizahullah taala yang insyaallah pada malam hari ini di kajian sesi yang pertama akan mengisi dengan tema 10 poin renungan selama belajar agama. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan dilanjutkan sampai dengan ba'da Isya. Jadi kita pada saat azan Isya langsung sholat, lanjut ke kajian selanjutnya. Mungkin pada malam hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Kalaupun ada yang mau bertanya untuk kajian pada malam hari ini bisa ditanyakan di daurah di pagi hari. Kepada jamaah sekalian yang berada di belakang diharapkan bisa merapat ke depan agar saudara-saudara kita yang baru datang bisa mengisi shaf yang masih kosong. Diharap kepada antum semua bisa merapat ke depan supaya ikhwan-ikhwan kita yang lain yang baru datang bisa ikut bergabung. Dan kami nasihatkan kepada ummahat pada saat kajian sedang berlangsung diharapkan antunna membuka cadarnya agar bisa saling mengenal. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustazuna Dr. Rayhanul Bahrain hafizahullah taala fayatafaddal maskura wal mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah di waktu maghrib yang penuh berkah ini kita akan membahas 10 poin renungan selama belajar agama. Selama kita ngaji, selama kita telah hijrah,
selama kita merubah pola hidup, pemikiran kita, penampilan kita, ucapan kita, ada 10 poin yang sejatinya 10 poin ini adalah artikel yang saya tulis di tahun 2010 atau 2011. Jadi ini artikel sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu. Artikel saya sampaikan ke panitia artikelnya di website saya muslimafiyah.com. 10 poin. Ya. Yang 10 poin ini sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu adalah hasil renungan saya saat itu. Atau tepatnya kesalahan yang saya lakukan saat itu setelah belajar agama. Kemudian saya tulis dan harapannya kemudian saya tulis, kemudian saya minta Ustadz Murojaah dibaca dan mudah-mudahan tidak terulang kembali dan menjadi pelajaran kita saat ini. Dan mudah-mudahan insya Allah masih relevan walaupun 13 atau 14 tahun yang lalu. Ada 10 poin kita bacakan, kita jelaskan, dan kita jelaskan ringkas, kemudian kita jelaskan agak panjang insya Allah. Jadi yang pertama yang saya lakukan dulunya ketika belajar agama, atau sekarang kan hijrah ya, kalau berapa belas tahun yang lalu namanya tobat, mulai fokus belajar agama, menyeru panggilan Allah, mulai peduli dengan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Insyaallah kita paham semua ya. Kita ingin beragama yang baik. Apa sih yang kita cari dalam beragama ini? Untuk apa kita beragama? Apa tujuan kita datang ke masjid ini? Untuk apa kita merubah penampilan? Yang ikhwan pelihara jenggot, cingkrang, yang ahwat berjilbab lebar, kemudian memakai cadar. Ini kalau kita renungkan sekian lama, ada yang ngaji mungkin sekian tahun, ada yang belasan tahun, ada yang sudah puluhan tahun. Kalau saya sudah mulai mengenal, alhamdulillah mengenal dakwah sudah sekitar 23 atau 24 tahun yang lalu. Jadi tujuan kita apa sekarang? Buat apa sih kita, ya kita jenggotan cingkrang nih buat apa? Kita ada saatnya kita merenungkan kembali, kemudian kita kembali mengingat dulu kita buat apa, tujuannya apa. Nah sekian lama belajar agama tersebut, ini 10 poin renungannya. Yang pertama, dulu kesalahan yang saya lakukan begitu belajar agama, merasa lebih tinggi derajatnya, memandang orang awam agak bagaimana gitu ya. Terlebih ada istilah ikhwan senior, akhwat senior. Memandang yang baru ngaji langsung beda pandangannya ya. Merasa saya sudah lama ngaji, sudah senior, merasa derajatnya lebih tinggi, merasa sudah mengenal dakwah yang hak, yang lain semua batil. Ini yang pertama. Jadi begitu awal hijrah langsung melihat seperti itu. Itu yang dulu saya rasakan.
Contoh ya, ini contoh doang, satu poin ya. Kalau kita melihat beberapa orang awam, kita merasa kita ini lebih tinggi kedudukannya karena lebih tahu ilmunya, lebih paham. Padahal bisa jadi orang awam tersebut di sisi Allah lebih tinggi kedudukannya karena mereka pertama lebih ikhlas, yang kedua lebih fokus dalam ibadah-ibadah wajib. Contohnya, kadang-kadang saya pribadi merasa terkecilkan amalan saya dengan orang awam yang begitu berbaktinya dengan orang tuanya. Orang awam ataupun yang kita kira mereka itu ilmunya sekedar kecil. Ada jamaah, dia rajin ke masjid, bahkan mungkin belum kenal dakwah sunnah begitu ya, tapi Masya Allah berbakti sama orang tua. Dibandingkan dengan kita bisa jadi sudah kenal, paham sunnah, paham berbagai macam hal-hal yang disunahkan dengan detail, tapi dengan orang tua kita tidak berbakti atau kurang berbakti. Coba kita renungkan, mereka lebih fokus ke amalan-amalan wajib, bisa jadi lebih besar di sisi Allah. Kita jangan merasa tinggi. Yang akhwat juga demikian. Ada jamaah akhwat juga ingin belajar agama, datang ke tempat akhwat di khusus bagian akhwat, tapi bajunya masih biasa, masih pakai jilbab yang mungkin sedada, mungkin insya Allah nggak sampai yang selendang dijilitkan di leher dan di kepala, cuma makainya sedada, mungkin masih warna-warni sedikit. Tetapi begitu masuk ruangan akhwat yang didapati pandangan-pandangan terus tajam, jedor gitu ya, tidak disapa, tidak dipersilahkan, terlebih dia awam karena katanya sih saya pengen belajar agama. Kemudian ada yang ngarahkan, oh kalau pengen belajar agama coba ke masjid itu, nanti kajian datang. Pas masuk kajian kaget dengan pandangan, karena berbeda sendiri pakaiannya, ditambah dengan pandangan-pandangan terlihat aneh, tidak disapa sedikit pun, tidak dipersilahkan atau tidak disambut. Yang ada malah ucapan-ucapan ketus. Karena merasa saya sudah jilbab besar, saya sudah bercadar, kalian ya masih awal lah, masih sedikit lah. Para jemaah sekalian, teman-teman, ini kesalahan yang dulu saya lakukan. Poin yang kedua, begitu belajar agama terlalu semangat di awal-awal. Jadi begitu hijrah, begitu belajar sunnah, ngaji kalau kita dulu ya, langsung terlalu semangat sampai lupa dengan kewajiban yang utama. Memang benar belajar agama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, jelas memang benar. Tapi jangan sampai melalaikan kewajiban yang utama. Saya kasih contoh di artikel saya itu, karena dulu saya tinggal di Jogja, suasana mahasiswa kental ya. Contohnya, ada mahasiswa belajar agama, ngaji di Jogja, alhamdulillah, semangat, ikut kajian sana sini, semua ikut, dikejar semuanya pokoknya deh,
Sepertinya kita semua pernah ada di fase ini. Kejar semua, kajian sana, kajian sini. Semangat. Tapi apa yang terjadi? Lupa dengan kewajibannya, yaitu dia itu di Jogja adalah mahasiswa. Mendapatkan amanah dari orang tua di daerah, dia dikirim supaya untuk kuliah, belajar, bisa membanggakan kedua orang tuanya, selesai kuliahnya pulang bawa ijazah, dan orang tuanya pun merasa tenang telah melakukan tugas, salah satu tugas terakhir sebelum menikahkan, mengkuliahkan dia. Apa yang terjadi? Kajian sana, kajian sini. Kalau kita masuk ke kamar kos, kamarnya penuh kitab-kitab atau buku-buku terjemah dulu. Masuk, suasana khas teman-teman mahasiswa dulu di kamar kosnya tuh penuh buku-buku. Keinget masa lalu ya, buku-buku terjemahan yang udah bahasa Arab, kitab-kitab. Tapi kuliahnya lupa dan IP-nya hancur, nasakom, nilai 1, sebagian ada yang begitu dulu. Kewajiban utama lupa. Ada kewajiban yang lebih wajib, harusnya disetarakan, harusnya dikombinasikan. Tidak boleh rusak kuliahnya. Karena itu amanah dari orang tua. Orang tua mengirim dia ke situ untuk belajar agama. Akhirnya apa? Kuliahnya bolong-bolong, tidak semangat. Orang tuanya kemudian sampai menanyakan, gimana kuliahmu? Jawabnya setengah-setengah, kucing-kucingan. Akhirnya ketahuan, kuliahnya nilainya hancur, IP koma. Dan akhirnya orang tua pun yang disalahkan adalah ngajinya yang disalahkan. Kok kamu sejak ngaji jadi begini? Amanah yang wajib ditunaikan. Bahkan sebagian ada yang sampai kuliahnya hancur. Iya, ini fakta saat itu. Kuliahnya hancur. Mungkin sebagian yang di Jogja mungkin sampai ada yang tidak melanjutkan kuliah. Kalau memang tidak ingin melanjutkan kuliah, sampaikan kepada orang tua dari awal. Saya tidak ingin kuliah lagi, pengen banting setir belajar agama. Sampaikan dari awal. Bukan seperti itu. Kuliah lama, sekian semester. Kasihan orang tua, mereka berpeluh, mereka bekerja, mereka cari uang, banting tulang. Ada yang orang tuanya di kampung sampai bangga-banggakan, anak saya di Jogja sedang kuliah. Bangga-banggain di kampung. Anak-anaknya tidak menunaikan amanah, nggak belajar. Dua-duanya bisa dikombinasikan. Bahkan kalau kita belajar fikih prioritas, harusnya dia belajar yang wajib-wajib dulu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dia belajar yang wajib-wajib dulu secara bertahap. Akidah, tauhid, adab, akhlak, fikih keseharian, tahsin dasar, bahasa Arab dasar, dia belajar dulu sambil kuliah. Kemudian yang lain-lain nanti. Kalau memang dia tipe yang tidak bisa mengkombinasi, maka prioritas utama saat itu menunaikan amanah orang tua, kuliah yang bagus, belajar yang bagus, IP-nya bagus, buat orang tua bangga di rumah, di kampung. Sambil belajar yang wajib-wajib. Kalau perlu dia tidak perlu ikut dakwah, kalau memang tidak bisa mengkombinasikan. Akhirnya mulai muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara mendakwahkan orang tua? Saya susah mendakwahkan orang tua. Muncul pertanyaan seperti ini. Jawabannya, perbaiki kuliahmu dulu.
Buat mereka bangga, tunjukkan kamu nilainya, setelah ngaji nilaimu bagus, nilaimu ini jadi asisten dosen, kemudian kuliahmu lancar, buat bangga orang tua. Jangan sampai kita lupa dengan kewajiban yang lebih wajib. Saya pernah menyampaikan materi ini di satu kota. Begitu saya sampaikan poin kedua, ada yang datang, Ustaz, yang nomor 2 itu benar banget katanya nih. Syukur. Ya, yang nomor 2 ini benar banget Ustaz. Ada jamaah kita, iya, tambahan ya. Di sebelahnya berseberangan dengan sunnah, pengen segera nih. Tapi istrinya keberatan karena istrinya juga butuh perhatian, anaknya butuh perhatian dan butuh juga mencari ma'isyah. Ini saking semangatnya. Udah siap-siap mau masuk pondok, pengen belajar mulazamah, tapi kan ada kewajiban anak istri. Demikian juga jangan sampai kita terlalu semangat lupa. Kadang sebagian kita aktivis dakwah ya. Kita mengurus masjid, ngurus kegiatan, mengurus kajian, sebagian lagi menjadi relawan bencana alam, banjir, longsor. Kita begitu aktif rapat malam. Tapi kadang-kadang kita lupa perhatian kita dengan anak istri di rumah. Lupa dengan kewajiban itu. Kewajiban dasar yang paling dasar dan yang paling besar pahalanya. Paling besar pahalanya dibanding yang lain. Dan yang paling berhak, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan anzir, dan berilah peringatan kepada keluarga yang paling dekat dulu, dan yang paling dekat anak sama istri. Saya pun sempat terjerumus nih di sini, kesalahan ini. Semangat. Saya mengisi kajian di Jogja, pada subuh penuh, pada maghrib penuh saya. Belum yang lain-lain, rapat yayasan. Belum keluar kota lagi saya nih. Dulu sempat sepekan sekali keluar.
Itu kesalahan saya dulu. Kesalahan. Setelah belajar lagi, mendapatkan nasihat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga terdekat dulu, dan yang paling berhak mendapatkan itu mereka. Sehingga jadwal saya kurangi, jadwal kajian saya kurangi. Beberapa ikhwan protes, kok diliburkan Ustadz? Ya libur. Saya pengen ngajarin anak istri di rumah, sehingga saya buat jadwal kajian untuk anak istri di rumah. Ada jadwalnya. Ada jadwal anak-anak setoran hafalan dengan saya. Beberapa ikhwan protes, kok diliburkan? Saya bilang, anak istri saya wajib, kalian ini sunnah, mustahab. Masih banyak yang lain. Protes. Itu kajian khusus baca kitab, dilanjutin sama makan-makan. Kehilangan mereka tuh. Habis kajian, makan-makan, ngobrol. Kajiannya 1 jam, ngobrol 2 jam. Biasa bawa bapak. Malam. Kehilangan. Protes kok dikosongin. Saya kosong. Saya punya kewajiban yang lebih wajib. Jadwal keluar daerah pun saya kurangi. Jangan sampai kita lupa dengan kewajiban yang lebih wajib. Orang tua, ini kita bahas nanti ya. Lebih besar lagi nih. Anak istri jauh lebih besar pahalanya. Nanti kita bahas. Kita nyumbang masjid, nyumbang sampai idinarun anfaqta fisabilillah, sampai ada perang kalian biayai semuanya. Itu lebih besar pahalanya dengan harta yang kalian kasih anfaqta ala ahlik, dinarun. Dengan harta yang engkau infakkan kepada anak istri, lebih besar pahalanya daripada sumbang masjid. Ini fikih prioritas, bukan artinya membenturkan. Nah, kita jangan sampai semangat sumbang masjid, semangat orang gini, kemudian tapi anak istri pelit seadanya. Besar pahalanya nih, jauh lebih besar pahalanya. Aktif sana sini, keluarga dilupakan. Mengatur dakwah, mengatur kajian, memikirkan bagaimana strategi supaya dakwah masuk ke pelosok-pelosok. Di rumah nggak ada majelis ilmu. Tidak ada. Anaknya tidak diajarkan. Paling minimal adalah di rumah itu anak-anak setoran hafalan sama bapaknya. Setelah seharian ibunya yang mentalkin. Poin yang kedua. Poin yang ketiga dari artikel ini. Kaku dalam menerapkan ilmu agama. Ini saya sempat dulu, kaku dalam menerapkan ilmu agama, padahal Islam itu agama yang mudah. Inna dina yusrun. Islam agama yang mudah, tapi kita juga tidak boleh bermudah-mudahan. Contoh misalnya, poin 3 ini, ikhwan yang berusaha begitu hijrah pasti langsung berusaha mengubah penampilan.
berusaha kita cingkrang di atas mata kaki. Dulu sempat kita di kampus, beberapa teman-teman kita, atau di kantor bahkan, itu cingkrangnya atau motongnya itu terlalu tinggi. Memang benar hadisnya itu setengah betisnya. Benar. Ya, benar. Nabi SAW setengah betisnya. Tinggi emang hadisnya. Kita menerapkan hadis man asfala minal ka'baini fa finnar. Yang di bawah mata kaki di neraka. Kita berusaha di atas. Tapi sebagian ada yang perlu melihat kondisi. Benar-benar saya pengen seperti Nabi setengah betis. Akhirnya bagaimana? Ada yang ke kampus celananya benar-benar setengah betis ke kampus. Pakai sepatu, kaos setengah betis. Jadi mirip celana 3/4. 3/4 ya. Atau 7/8, 3/4. Ini beneran, saya lihat. Di kampus. Mahasiswa. Di kantor pun demikian. Saya lihat sendiri. Setengah betis. Memang benar, kita berusaha. Tetapi kan di situ ada hikmah. Menimbang maslahat mafsadah. Bagaimana kira-kira ada yang ke kampus, ke kantor setengah betis, beneran setengah betis. Ini semua mata tertuju kepada dia. Ini kan seolah-olah bahkan bisa menimbulkan mafsadah ya. Jadi sebagian itu kok tidak ikutin aturan kampus ya. Pakai celana kayak gitu. Kaku, pengen yang seperti itu langsung. Akhirnya arahan saat itu yang penting di atas mata kaki. Pakai ke kampus, pakai ke kantor, yang penting di atas mata kaki. Karena hadisnya tadi. Jangan kaku. Bahkan ada yang ke kampus, saya ingat banget ada yang ke kampus di atas setengah betis kemudian pakai gamis. Demikian juga saya contohkan yang akhwat misalnya. Kalau dulu cadar masih asing ya, sekarang udah jadi tren kayaknya ya. Ada yang pengen bercadar, akhwat, tapi ayah ibunya dan keluarganya belum menerima, jangan kamu bercadar. Terlebih di zaman dulu ya. Apalagi di zaman saya dulu baru ngaji, zaman Bom Bali dulu 2003, waduh. Saya jenggotan sama itu diinterogasi sekeluarga. Bom Bali 2003 loh. Mungkin yang tahu ceritanya, Masya Allah ya. Atau yang menjalani dulu ya. Akhwat pakai cadar. Jadi benar-benar apa ya, di keluarga langsung kaku, enggak, saya pokoknya cadar. Pengen cadar pokoknya. Pengen begini, kehormatan seorang muslimah harus. Padahal dengan kita belajar ilmunya, kita belajar tafsilnya, kita bisa samhah dikit. Bisa ngulur sedikit. Cadar 2 hukum, wajib sunnah. Kalau sunnah ini lebih ringan lagi perkaranya. Kalau keluar dia bisa pakai cadar, tapi kalau di keluarga lepas. Daripada bapak ibunya marah. Biasanya bapak ibunya bilang, kenapa kamu pakai cadar di depan keluarga? Nanti kamu sama pamanmu nggak dikenal. Sama sepupu-sepupumu nggak dikenal kamu nanti. Kan begitu biasanya. Ya udah, sama.
keluar pakai cadar, pas kumpul keluarga nggak apa-apa buka. Kalau meyakini sunnah. Di kumpul-kumpul keluarga besar, nggak usah kaku, sampai ada yang kaku nggak. Saya nggak akan datang kalau kumpul keluarga, melainkan saya tutup wajah saya. Sunnah. Begitu juga saya pengen pakai cadar di kantor, dilarang gini-gini, sama, pakai masker. Pakai masker, nggak ada yang larang. Jadi kadang-kadang kita merasa berat dalam beragama, merasa susah. Mungkin kita kurang diskusi dengan ustadz-ustadz setempat yang ilmunya sudah tinggi, sudah punya pengalaman. Kadang-kadang ada rasa berat menjalani agama, susah, diskusi. Diskusi dengan ustadz setempat. Jangan sampai terlalu kaku. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar, ada yang bisa diulur memang. Demikian juga tidak sedikit saya dengar kisah baru hijrah. Dia kerja di lembaga ribawi. Kerja, begitu ngaji tahu hukum riba langsung pengen keluar. Detik itu juga, bulan itu juga pengen resign. Tanpa maslahat, tanpa diskusi, tanpa disini dan sebagainya. Langsung, tes gitu. Karena semangat nih, menggebu-gebu. Apalagi kalau kita bahas riba, memang ngeri-ngeri ya, ancamannya. Akhirnya apa? Ada kisah karena tidak diskusi dulu dengan istrinya, tidak diskusi dulu ini, akhirnya begitu keluar dari itu, keluar langsung tanpa persiapan, tidak punya tabungan, tidak punya persiapan bisnis juga, tidak punya kantong penghasilan ma'isyah alternatif. Akhirnya apa? Kehidupan untuk membiayai kehidupan primernya, makan minumnya itu mulai nggak ada uang, mulai ngutang, mulai ini dan sebagainya. Dan saya dapat berita salah satunya sempat cerai. Cerai. Jadi tidak sekaku itu. Kerja di lembaga ribawi langsung pengen keluar, cetak saya pengen langsung. Saya ngeri. Fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak berhenti, maka persaksikanlah pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya. Saya tidak mau perang dengan Allah dan Rasulnya, saya ingin berhenti segera. Langsung hubungin orang tua, Bu saya pengen berhenti, ini. Tidak diskusi, musyawarah. Ini yang disebut kaku. Musyawarah. Dan kebanyakan kesalahan ini yang dulu saya lakukan karena saya tidak diskusi musyawarah dengan orang yang berilmu. Poin yang keempat. Poin yang keempat, keras dan kaku dalam berdakwah. Ingat, semua poin ini dulu saya pernah lakukan. Semoga tidak terulang lagi. Keempat ini keras dan kaku dalam berdakwah. Sebagian kita begitu mengenal dakwah yang hak, sunnah. Kita tuh ingin segera mendakwahkan, ingin segera mengubah. Dengan landasan semangat ini kadang-kadang kita kebablasan,
Karena tidak diiringi dengan mempelajari dulu fikih berdakwah. Dan nasihat dari beberapa asatizah, ustadz senior kita, betapa banyak, betapa butuhnya ikhwan ahwat kita sekarang ini belajar fikih dakwah dulu. Menghabiskan satu pembahasan fikih dakwah, fiqhud dakwah fil Islam, Manhajul Anbiya fid dakwah, beberapa buku-buku tentang dakwah. Belajar metodologi berdakwah, caranya, hikmahnya, perlahan-lahannya, bagaimana menarik hati, tidak terburu-buru, tidak keras, tidak kaku. Betapa butuh ikhwan ahwat sekarang belajar ini, apalagi yang baru-baru hijrah. Sampai ada yang nyeletuk, Ustadz, yang udah lama ngaji juga perlu belajar, Ustadz, katanya. Bukan yang baru-baru saja. Kalau kita belajar fikih dakwah, Masya Allah ya, kita dan sangat jauh dari cara dakwanya Rasulullah SAW, sangat jauh. Kalau kita lihat belajar fikih dakwahnya Nabi, hukum asalnya lemah lembut, ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan persulit, berikan kabar gembira, jangan membuat lari. Serulah, dakwalah dengan hikmah, lemah lembut. Hukum asal dakwah lemah lembut, pelan-pelan. Sangat jauh dari dakwah Rasulullah SAW, jauh. Butuh kita belajar. Kesalahan saya dulu, alhamdulillah nggak terlalu kenceng ya. Di Jogja belajar agama, pulang-pulang jenggotan cingkrang. Ketemu sama orang tua, yang saya bahas cingkrang sama jenggotan, saya yang bahas duluan. Saya layani semua. Mereka kan aneh ya. Biasanya mereka, kamu tuh dokter. Kamu tuh calon dokter. Jangan penampilannya kayak bom Bali itu. Kalau bisa bagaimana dokter itu, pasien masuk, lihat dokternya udah 90% sembuh. Jadi jangan masuk-masuk lu kok teroris. Nah, gitu orang tua saya gitu dulu ya. Tapi saat itu saya sudah siapkan dari Jogja bukunya, dalilnya. Saya jawab semuanya. Orang tua saya jawab, dalilnya ini Bu. Saya bacakan teks Arabnya, saya hafalkan mana dulu. Mana asfala minal kabaini fa huwa finnar. Ini dalilnya gini Bu, bacain ilmiah loh. Depan ibu, depan bapak. Jenggotan, kok gini Bu, ini asal katanya begini nih, gini. Bacain dalilnya, detail, jawab depan ibu. Begitu juga, begitu ada kakek, saya langsung bahas. Ya. Saking semangatnya dulu ya, baru belajar itu, kakek datang tuh saya bahas ini dulu, bahas sama, masih ingat sama kakek ya. Kakek juga tokoh agama padahal itu. Saya baru-baru pulang-pulang tuh bahas ini, bahas apa namanya. Jadi awal-awal tuh entah kenapa tiba-tiba membahasnya tentang kalau kita mau berdiri i'tidal ya, sami Allahu liman liman hamidah. Kita turun itu tangan duluan atau lutut duluan? Bahas ya. Sama kakek belajar ya. Belajar debat, apa istilahnya ya, agak debat-debat sedikit. Ini kesalahan para ikhwan sekalian. Kita langsung mendebat mereka. Walaupun kesannya kita yang menang.
keluar dalil-dalil, keluar apa gitu. Jangan terulang. Karena dakwah itu pertama melihat kondisi dai yang menyeru. Yang kedua mad'unya siapa dulu. Yang ketiga cara menyampaikan. Yang keempat kondisi saat menyampaikan. Ini paling dasar dalam dakwah. Saat itu saya bau kencur. Ngomong langsung sama kakek tokoh agama. Bahasnya yang apa ya, fikih mendalam gitu ya. Kondisinya nggak pas. Bisa lanjutin sedikit ya. Maka setelah belajar agama, nah ini pentingnya belajar terus ya. Ternyata cara yang pas saat itu kondisi saya sebagai mahasiswa, dengan saat itu keluarga itu sorotan saya dulu yang pertama ngaji sama cingkrang tuh saya di keluarga besar. Dan sorotan lagi saya yang pertama kali masuk ilmu kedokteran. Harapan gitu ya. Ternyata setelah belajar ngaji bimbingan para ustadz-ustadz kita, cara dakwah keluarga, cara dakwah ke bapak ibu adalah saya belajar yang rajin. Setiap pulang ke rumah, setelah itu setiap pulang ke rumah saya nggak pernah bahas-bahas lagi. Bahas jenggot saya, bahas cingkrang saya nggak pernah bahas-bahas lagi. Sampai rumah. Pokoknya saya tunjukkan, saya kuliah saya bagus, lancar, ini dan sebagainya. Ya, bahkan ketika ibu saya terutama yang khawatir banget ya. Ibu mulai mancing-mancing nih. Tuh, kamu emang dalilnya apa gitu-gitu. Sekarang nggak saya debatin. Saya cuma bilang, oh itu kan Bu, kebetulan ada saat itu tokoh dia pelihara jenggot, public figure. Ya itu Bu, itu kan artis, jenggotan juga nggak apa-apa kan, saya juga nggak apa-apa. Jadi saya cuma senyum-senyum, nggak bahas-bahas. Jadi saya cuma tunjukkan saya ini kuliah saya bagus, IPK insya Allah nggak sampai jeblok. Lancar kuliahnya. Kemudian satu lagi saya tunjukkan setelah ngaji saya semakin berbakti sama orang tua. Semakin sering telepon dari Jogja. Semakin sering tanya kabar. Sampai rumah bantu orang tua, antar ibu ke sana ke sini. Kalau pulang nemenin ke pasar, nemenin. Saya tunjukkan setelah ngaji akhlak makin bagus, ini makin bagus. Ini cara dakwah ke orang tua. Enggak banyak ngomong, tunjukkan perubahan. Dan itu cara dakwah ke keluarga besar. Ini bimbingan dari ulama dan ustadz-ustadz kita. Enggak usah banyak ngomong, debat. Ya. Tunjukkan kita yang bagus. Dan itu yang alhamdulillah saya lakukan. Saya kuliah yang bagus, kemudian ini dan sebagainya. Demikian juga di tempat kerja saya kuliah ngambil spesialis. Di spesialis pun saya ujian nasional nilai tertinggi seluruh Indonesia. Itu tunjukkan mereka. Enggak banyak ngomong. Di masjid juga di rumah enggak banyak ngomong. Nanti mereka sendiri yang tanya-tanya. Orang tua tanya, kita tunjukkan saja. Ketika diskusi kita jawab. Bahkan kalau kita belajar fikih dakwah terakhir, dakwah dengan lisan itu mayoritasnya oleh ustadz dan ulama. Sedangkan kita yang awam-awam ini mayoritasnya dakwah dengan sikap dan perbuatan. Jangan kebalik. Kita yang awam-awam penuntut ilmu lebih banyak dakwah dengan lisan. Di kantor bahasnya itu cingkrang, jenggot, sesat, gini mau ketemu ya. Di masjid apalagi takmir dilawan debat. Oh enggak begini, harusnya gini ya. Tapi sumbangan sama masjid enggak dan sebagainya. Mungkin kita lanjut nanti lagi para jamaah poin yang keempat ini insyaallah, dan falyatafaddal azan insyaallah.
jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Sewadadada hakimu Sungguh menuskan sabya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan kita baru masuk poin keempat ya, insyaallah. Sampai jam 8 kurang lebih kita lebih persingkat lagi ya, padahal tadi niatnya bahas-bahas kilas ya, belum syarah panjangnya gitu. Iya, kita kemarin tadi sampai poin yang keempat, keras dan kaku dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus dalam hal ini, dan kita sampai poin tadi ya, ada nasihat yang itu saya ingat sekali, dakwah bil lisan, dengan lisan itu mayoritasnya dilakukan oleh ustadz dan ulama dengan lisan, jelasin apa begini dan sebagainya. Sedangkan kita yang awam dan penuntut ilmu, mayoritas dakwahnya dengan sikap dan perbuatan. Itulah yang saya berusaha dulu lakukan di keluarga. Setelah ngaji, lebih berbakti pada orang tua. Saya usahakan dulu, sering telepon ibu sampai rumah. Antar ibu kemana, saya tawarin mau kemana, pasar saya anterin, saya ginikan. Begitu pulang ke rumah, ke kampung maksudnya ya, silaturahmi ke rumah keluarga, datengin, main-main, berusaha. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Ya, keberatan mereka dengan sikap-sikap kita yang katanya berubah setelah dakwah. Begitu juga di kompleks perumahan masjid. Di sana nggak usah banyak debat, bicarakan macam-macam hukum ini, apalagi kita penuntut ilmu. Sama imam bahas tentang ini, harusnya begini. Pengurus takmir juga, dengan pengurus takmir kampung masjid kita bahas banyak macam-macam, bahas tentang ini dan sebagainya. Kita perbanyak dakwah dengan sikap dan perbuatan. Di kampung masjid misalnya, bagaimana coba bicarakan pembangunan masjid. Jadi datang tuh bicarain bagaimana masjidnya bagus. Bukan langsung tentang hukum ini bicara, apalagi ada kiai kampung di debat. Sehingga di beberapa daerah tuh sampai ada ikhwan yang tidak dibolehin sholat di situ katanya. Keseringan mendebat kiai kampung. Coba begitu sampai masjid tuh kita pikirin, ini masjid ini tempat wudhunya perlu diperbaiki. Ini perlu diperbaiki tempatnya ini. Nanti saya coba galang dana, kita perbaiki. Ini mihrabnya mungkin perlu diperbagus. Mungkin tempat sendalnya berantakan, mungkin kita perlu sendal nih. Kita dakwah dengan sikap perbuatan dulu. Begitu juga di kampung.
Pulang-pulang saya ajarkan bahasa Arab ke bapak-bapak. Bahasa Arab dulu ngajarinnya. Baru mereka nggak pernah bahas sedikit pun, macam-macam bahas ini bahas nggak pernah. Kalau mereka tanya baru bahas, kita jelasin panjang lebar. Baru mereka, oh iya. Begitu ya, ini memang jawabannya mantap katanya. Jadi mereka ngelihat kita dulu. Kadang-kadang kita di kampung, ya di masjid seperti itu, kemudian ada undangan macam-macam itu ya, kita nggak pernah datang, ya undangan 20 harian, undangan 15 harian, undangan tiap Kamisan, Jumatan nggak pernah datang gitu ya. Di masjid kayak begitu. Pantas mereka menilai kita, wah memang ini aliran apa dia ini. Tapi coba, dan dibilang memang asing nih orang nih, aneh. Karena kita pun tidak sosialisasi. Kalau memang kita tidak bisa datang ke acara macam-macam itu, tapi ketika ada gotong royong masjid kita terdepan coba. Kalau bisa kita koordinatornya. Ada yang sakit, ada yang apa, kita koordinator di kampung. Jadi kita nggak dianggap aneh, nggak dianggap asing. Ini sudah nggak pernah muncul, nggak pernah apa, nggak sekali muncul di masjid debat. Begitu juga di tempat kerja. Kita tunjukkan. Ditunjukkan. Ya. Proporsional, bagus dan sebagainya. Terutama di keluarga besar. Kita lanjut ini, baru poin 4 ya. Poin yang kelima, kesalahan yang saya lakukan dulu juga, yaitu suka berdebat dan menggunakan kata-kata kasar. Ini memang hampir ya, bisa. Kalau ceritanya sebagian orang tuh yang baru belajar agama, jangankan yang baru belajar katanya, Ustaz, yang udah lama juga gitu Ustaz katanya. Ini nggak tahan ya, nggak bisa menahan diri dari berdebat, insyaallah. Kita tidak nahan diri debat. Terlebih sekarang kita ada media, yaitu sosial media. Ada WhatsApp, ada Facebook lah, apalah, debat insyaallah. Ini kesalahan kita. Kalau bisa kita hindari debat ini insyaallah. Ya, coba kita pikir-pikir lagi ya, apa debat itu apa bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut? Kebanyakannya mereka menjauh, kurang berhasil. Memang ketika debat itu kita ilmiah, karena kita ini kadang-kadang gatel ya, kita kan dapat ilmunya, dapat ilmiahnya, dalil-dalilnya, kayaknya pengen kita habisi semuanya nih, kayaknya bisa kita kalahkan gitu. Memang terkadang kita bisa menang dengan berbagai macam dalil, tapi ingat dakwah tadi 4 hal tadi, yang dai, mad'u, kondisinya, dan cara penyampaiannya. Contoh debat bisa jadi kita menang, kita menang di grup itu, di publik, di mana kita menang, kita bantah habis, kita lawan semuanya dalil-dalil, kita rujukan, kita menang semuanya, tapi belum tentu dia mau menerima dakwah karena dia sudah merasa dipermalukan di depan publik. Dia menolak dakwah karena cara kita. Sama kayak tadi juga, dakwah ditolak karena pelakunya, karena mad'unya, ditolak karena caranya, ditolak karena kondisinya nggak pas. Menang kita. Tapi bisa jadi dakwah ditolak kenapa? Karena sudah dipermalukan depan umum, kondisinya nggak pas. Kita hindari debat sebisa mungkin. Dalil-dalil debat. Ya, ini kalau waktu panjang saya juga jelasin dalil-dalilnya. Ini kan ceritanya ringkas gitu ya. Dan banyak fikih dakwah ini, kalau apalagi debat ini banyak yang ingin kita jelaskan. Tinggalkan, nggak bermanfaat. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang gatel, kadang-kadang panas, terjerumus. Kalau bisa tahan-tahan diri. Di grup WhatsApp, di mana dan sebagainya, kita menang. Dalil pasti. Tapi belum tentu yang menerima. Dan sekali lagi renungkan berapa orang dapat hidayah.
Apakah orang yang di debat itu semakin dekat, sadar, atau makin jauh, atau makin benci? Coba kita renungkan lagi. Makin sadar atau makin benci? Hindari. Dan terakhir yang poin 5 ini yang saya ingin tekankan gitu ya. Para anbiya, orang soleh dulu, mereka dicaci, dimaki, diancam, bahkan mau dibunuh karena berdakwah. Kita jangan sampai atas nama dakwah kita mencaci, mencela, memaki, memberikan gelaran buruk. Makanya ini Masya Allah, kalau ngomong dakwah ya, kita proyeksikan dengan dakwahnya Nabi, Insya Allah jauh-jauh banget. Jauh banget kita ini. Jadi ini yang saya ingat banget dulu. Yang membuat nahan-nahan diri kalau dakwah, apalagi ngeluarkan kata-kata kasar, sindiran-sindiran, nyinyiran, ini nahan-nahan diri apa? Karena dulu Nabi, para orang soleh, itu karena berdakwah, mereka dicela, dicaci, dimaki, sahirun kadzab, syairun majnun, mau dibunuh, diancam, diteror. Kita jangan sampai atas nama dakwah kita mencela, mencaci, memberikan gelaran buruk dan sebagainya. Jangan kebalik. Atas nama dakwah, kalau mereka karena berdakwah. Jangan sampai. Kemudian poin selanjutnya, yang poin ke-6, ini kesalahan yang saya lakukan juga, menganggap orang lain yang berada di luar ahlus sunnah itu sebagai musuh. Yang di luar ahlus sunnah musuh. Saya sempat begitu dulu. Ketika melihat orang lain yang di luar ahlus sunnah, di luar dakwah sunnah, saya memandang, wah ini musuh dakwah ini. Ini pentolannya dia. Begitu juga sempat pulang kampung, ketemu sama ada kiai ini, wah ini pentolan di kampung ini gitu. Jadi pandangan saya saat itu mereka ini musuh. Atau saingan dalam dakwah. Ketika awal-awal dulu. Ternyata setelah belajar lagi, dapat arahan lagi, ini tidak tepat. Mereka itu adalah saudara kita se-Islam dan masih mendapatkan hak-hak persaudaraan. Berupa salam, senyum, penghormatan, sesuai dengan kedudukan mereka, inzilin nasa manazilahum. Posisikan manusia sesuai dengan posisinya. Mereka dapat hak persaudaraan. Senyum, sapa, salam, penghormatan, kedudukan sesuai kondisinya. Jangan kita anggap musuh. Sebagian kita seperti itu kadang-kadang. Di tempat kerja, oh dia nih yang sering bawa ustadz-ustadz yang gak jelas. Ini nih, kita harus anu dia nih. Tapi di satu sisi dia muslim, saudara kita. Yang harusnya lebih banyak kita itu lebih dulu saya nganggapnya itu kayak musuh-musuh dakwah ini. Tapi sekarang setelah ngaji dapat arahan berubah, lebih ke arah kasihan. Sekarang lebih banyak ke arah kasihan. Mereka itu punya semangat beragama tapi caranya yang kurang tepat, metodologinya belum tepat. Lebih ke arah kasihan mereka punya jerih payah, semangat dakwahnya tapi masih kurang tepat metodologinya. Kan kasihan. Lebih ke arah bagaimana caranya kita rangkul. Lebih ke arah kasihan. Sehingga kalau ketemu sekarang senyum, sapa, kita lebih kasihan mereka ini. Dulu sempat ke masjid saya, di masjid saya dulu di kampung, datang yang biasa nginep-nginep kan ya. Iya kan?
nginep-nginep gitu ya. Tadi berapa itu? Dulu saya pandang, apaan sih ini orang-orang nih? Begini, bukannya ini, begini gitu ya. Sekarang kalau mereka datang saya lebih kasihan. Kasihan mereka. Lebih ke arah rohim kita sekarang. Bukan lagi kayak dulu pandangannya setelah dapat arahan. Ini kasihan mereka, ya Allah. Mereka keluar harta, keluar tenaga, keluar ini. Aduh, gimana caranya mereka dapat beragama yang baik. Ya. Sehingga ketika diajak saya itu, ayo kita keluar ikut bayang. Saya cuma senyumin aja, iya. Kita doain, mudahan Pak dapat ini. Kalau dulu kan pas diajak, yuk kita ikut keluar yuk. Kita pandangin dari atas sampai bawah. Yuk kita ikut keluar katanya. Oh gitu ya. Sekarang ya Allah Pak, lebih kasihan ke mereka. Kasihan. Saudara kita mereka itu. Muslim. Sekarang kalau mereka datang ke masjid nginep, kita sapa, senyumin, kita doakan, ya Allah mudahan dia tinggalin anak istri, belum cerita macam-macam ya. Ada yang anak ditinggal, istri ditinggal, Allah yang kasih makan. Padahal tetangga semua kasih makan saya tinggal tuh. Kasihan. Rohimnya kita lebih ini ya. Mereka punya semangat agama. Apalagi sebagian mereka hanya ikut-ikutan dan sebagainya. Jadi kalau ketemu kita sapa, kita ini kan, kita doakan, kita senyum. Siapa tahu dengan itu nanti ngobrol-ngobrol kita bisa arahkan. Jadi sempat dulu gitu, pokoknya setiap apa, nah ini nih pentolan, pokoknya seolah-olah musuh semua. Padahal tuh itu saudara kita, semesta. Saudara kita se-Islam semuanya. Lebih banyak rohimnya sekarang, kasihannya mereka ini. Setiap memandang. Tenaga, pikiran mereka ke hal yang kurang tepat, sia-sia. Begitu juga sekarang kalau ketemu dengan tokoh-tokoh agama di kampung-kampung, kita sapa, senyum, gaul, ngobrol masalah-masalah dunia aja. Ngobrol macam, ngobrol masjid, ngobrol ini Pak, masjidnya ini kayaknya perlu diiniin. Gimana, kayaknya agak panas sedikit Pak, tambah AC dikit, tambah apa, gini, siap saya nanti koordinasiin. Ya. Kok udah jam 8 ya? Poin yang ketujuh, kita makin cepat ya. Poin yang ketujuh, yaitu berlebihan membicarakan kelompok tertentu atau tokoh-tokoh tertentu. Saya sempat juga dulu. Jadi majelis-majelis ini kita bicarakan kelompok-kelompok tertentu dulu. Bicarain kelompok ini dan sebagainya. Bicarakan ustadz ini. Ya, dan ini sekarang terbukti ya kalau di sosial media, kalau ada postingan tentang fikih dasar apa gini sepi. Tapi kalau ada gini, rame langsung ya. Semangat. Ya. Ini kesalahan saya dulu. Ya. Padahal itu kita bicarakan tapi jangan berlebihan. Dan itu materi paling terakhir sebelum materi-materi dasar yang perlu kita bicarakan, perlu kita perdalam. Ya. Jadi masalah bicara tentang ini tuh kita belajar tapi jangan berlebihan, jangan sampai ini dan jangan sampai jadi tema yang selalu diangkat. Kumpul sini bicarakan kelompok ini, kumpul ini bicara kelompok ini, begini sampai lupa akhirnya dengan hal-hal yang dasar. Ya. Mungkin sekarang berkurang, dulu sempat ya ada zaman tahzir, zaman apa, sibuk, lupa akhirnya. Semangat banget kalau bicarain yang ini. Ya. Poin yang ke-8, udah jam 8 nih, pas nih. Kemudian poin yang ke-8, kesalahan ya. Tidak serius belajar dasar-dasar agama.
Jadi kita baru hijrah, baru belajar agama, atau bahkan tadi katanya Ustadz yang udah lama juga perlu belajar lagi dasar agama, para ikhwan. Belajar dari dasar. Apa saja yang dasar itu? Pertama, akidah dan tauhid. Yang kedua, fikih keseharian. Yang ketiga, adab dan akhlak. Ya. Kemudian yang keempat termasuk dasar itu adalah mempelajari tahsin, makharijul huruf. Ini dasar juga. Dasar paling dasar. Kemudian sebagian lama masukkan juga yang dasar juga bahasa Arab. Jadi sebagian kita kadang-kadang nggak belajar dasar ini. Kita udah ngaji lama, 5 tahun, 10 tahun, usul salasa belum tamat. Kitab tauhid belum ada yang tamat satupun. Sudah 5 tahun, 10 tahun. Belasan tahun. Fikih keseharian, sholat, puasa, zakat, apalagi zakat, ada yang udah ngaji lama. Nggak tahu cara bayar zakat mal. Padahal zakat ini rukun. Tapi udah lama ngaji, nggak tahu cara bayar zakat mal. Berarti selama ini gimana bayarnya? Masih nanya. Mobil ada zakatnya enggak? Tuku ada zakatnya enggak? Harusnya yang sudah lama ngaji jangan lagi. Muncul-muncul pertanyaan dasar gini. Yang udah 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun tidak tahu cara hitung zakat mal. Itu rukun Islam wajib, dosa besar tidak tunaikan. Belajar. Dasar-dasar. Bahkan cara sholat kita pun kita perlu belajari. Kita perbaiki lagi cara sholat. Perbaiki lagi. Kemudian tahsin kita juga belajar. Ini dasar banget ini. Belajar Al-Quran. Ini penjelasannya panjang lagi. Ya. Jangan sampai tadi kita hobi debat, hobi bicarakan kelompok sini, tapi ya Allah baca Quran masih belepotan. Makharijul huruf kebolak-balik. Baca Al-Quran banyak lahan. Baik lahan khafi maupun lahan jali. Kesalahan. Bisa-bisa yang bukannya panen pahala, panen dosa. Ya. Belajar dari dasar dulu. Hadiri majelis ilmu. Dan belajar dasar ini hanya bisa dengan belajar dengan kajian rutin. Hadiri kajian-kajian rutin ustadz-ustadz setempat. Justru yang membangun dasar pondasi itu ustadz-ustadz setempat. Kalau kita ini datang cuma gini doang, sekali doang nih. Bukan ya, ini sekedar refreshing mah ini mah. Yang sekali kayak kita ini, kayak saya sekali datang refreshing aja gitu. Tapi yang membangun pondasi dasar, benar-benar belajar agama yang benar, belajar agama yang menenangkan, belajar agama yang membuat bahagia, belajar agama yang mengantarkan ke surga dan dapat ridha Allah adalah belajar yang rutin, kajian rutin setempat, diisi oleh ustaz-ustaz setempat. Menghabiskan pembahasan kitab-kitab yang tipis-tipis dulu. Ya tadi jangan sampai kita para ikhwan, kesalahan kita ini 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun ngaji, usul salasa belum tamat. Nggak pernah tamat bahkan. Sehingga kajian kita loncat-loncat, sana sini loncat-loncat. Belajar agama yang benar begitu. Dari dasar, pelan-pelan. Man hurimal usul, hurimal usul. Dan itu yang membawa kebahagiaan. Kita belajar agama ingin bahagia, ingin tenang. Fa'anzalallahu sakinata fi qulubil mu'min. Kita pengen tenang, pengen santai, itu belajar dari dasar. Pengen belajar agama, bukan panas, debat dan sebagainya. Bukan. Jadi kita belajar lagi. Coba tahsin kita gimana saya? Paling dasar banget tahsin. Kita punya imam-imam bagus bacaan. Tahsin dulu lah. Harusnya kita malu debat apa gini-gini ngomong hal-hal besar, kemudian kita Al-Qur'an aja belepotan, kebolak-balik hurufnya. Bahasa Arab apalagi. Jangan sampai. Jadi belajar dari dasar. Dan biasanya yang belajar dari dasar ini yang lebih tenang beragama, lebih enak, membawa kebahagiaan. Itu tujuan kita belajar agama. Belajar dari dasar lagi para ikhwan. Ya, hadir lagi majelis-majelis ilmu ustaz-ustaz kita setempat, belajar, selesaikan. Biar tidak loncat-loncat. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain.
Ilmu-ilmu yang lain, kedokteran diajarin dari dasar. Kita di kedokteran diajarkan bahasa dasar, bahasa Latin. Karena banyak kedokteran istilah-istilah Latin. Diajarin dulu dasar-dasar bahasa Latin. Baru nanti diajarin ilmu anatomi apa semua dari dasar. Baru nanti yang tinggi-tinggi. Baru nanti ini, nggak ada langsung suntik datang, nggak. Agama juga begitu dari dasar. Kalau ini dasar. Kebanyakan kita yaitu lupa kita belajar dasar. Belajar dari dasar. Dan memang begitu. Belajar agama kita kembalikan yang dulu lagi. Belajar agama bertahap. Kembali duduk majelis ilmu, merendahkan sayap kesombongan. Belajar lagi, habiskan satu pembahasan, satu buku, habiskan. Kita kembalikan dulu belajar agama yang dulu begitu. Bukan, mohon maaf ya, kita suka dengan kajian umum, kajian tematik, apa bagus. Tapi jangan lupa yang utama kayak tadi. Yang utama itu tadi, belajar pelan-pelan. Memang harus begitu, memang harus bosen, jenuh. Apaan nih kajian nih, capek. Memang harus gitu nuntut ilmu, harus capek. Bukan hanya sekedar datang pas kajian tematik saja kayak begini rame-rame, bukan. Ini bagus juga ya. Tapi jangan lupa. Kembali lagi yang memang begitu belajar supaya kita benar-benar merasakan tujuan beragama yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-9. Ya. Tidak segera mencari lingkungan dan teman yang baik. Ini sempat saya dulu. Jadi begitu belajar agama, begitu ngaji, begitu hijrah, yang paling banyak disarankan dulu adalah segera mencari lingkungan dan teman yang baik. Karena ini sangat membantu kita terhadap agama. Istiqomah. Bahkan kalau teman-teman kita buruk, ganti dengan yang baik. Makanya ini alhamdulillah ya teman-teman ini setelah ngaji ada yang buat komunitas futsal lah ya, komunitas badminton lah gitu ya, komunitas apa gitu-gitu, itu sarana teman-teman ngumpul supaya ketemu dengan teman-teman yang soleh. Ya, ad-din ya almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Sesuai dengan agama temannya. Ini harus segera nih. Yang hijrah, yang apa, biar kita istiqomah, kita harus segera ganti teman-teman yang baik. Iya, di kantor kita ketemu dengan teman-teman, tempat kerja ketemu dengan macam-macam pencinta dunia yang tamak dengan dunia, tamak jabatan dan sebagainya. Kita perlu netralkan, ketemu dengan teman-teman yang baik, ketemu dengan teman-teman yang soleh, kita netralkan. Jangan sampai enggak. Harus segera, jangan menjauh dari kumpulan. Makanya ringkasnya poin 9 ini adalah apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Sesibuk apapun. Jangan pernah meninggalkan majelis ilmu secara total. Kalau tidak bisa sepekan sekali, nggak apa-apa. Sebulan sekali nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggal. Nggak bisa 2 bulan sekali. 2 bulan sekali, yang penting jangan tinggalkan total. Kalau nggak bisa ya janganlah kebangetan ya. Apapun keadaannya jangan pernah meninggalkan majelis ilmu secara total, karena dalam majelis ilmu ada 2 yang menyebabkan kita benar-benar istiqomah dengan pertolongan Allah. Pertama adalah di situ ada ilmu menjawab semua syubhat-syubhat kita, menjawab semua macam-macam yang ada di otak kita tentang dunia, ketamakan apa, nanti dijawab di majelis ilmu, terjawab. Apalagi kita nanti bisa tanya langsung sama ustadznya. Kemudian yang kedua yaitu perkumpulan teman-teman yang soleh. Jangan tinggalkan. Betapa banyak teman-teman kita hijrah, apa semangat di awal, semangat. Sehingga saya punya tulisan ya, saya buat tulisan sampai ya, wahai sahabatku yang dulu kembali. Karena banyak sahabat-sahabat kita yang dulu ngaji apa tiba-tiba hilang entah kemana. Hilang lagi, hilang dari peredaran, hilang dari majelis ilmu. Saya punya sahabat yang dulu mengantarkan, yang mengenalkan saya sunnah, sahabat saya ada. Tapi sekarang udah entah kemana udah. Terakhir ketemu sudah jenggot habis ini. Padahal dia yang ngajak saya mengenalkan dakwah sunnah. Kita hubungi, kita ini menghindar dan sebagainya. Kenapa? Karena perlahan-lahan meninggalkan majelis ilmu, hilang dari peredaran. Tiba-tiba sekalinya ketemu sudah tidak ada tampak asar-asar bekas. Dia pernah ngaji sedikit pun, udah seperti orang awam, bahkan lebih awam dari orang awam. Sekalinya ketemu, setiap dihubungi menghindar. Setiap kita mau datang baik-baik hilang.
Demikian juga ahwat juga ada seperti itu dulu, pakaian bagus, cadaran dan sebagainya, tiba-tiba sudah kembali lagi. Kembali lagi seperti dulu, pakaian udah biasa, pakaian ketat lagi, kembali bermaksiat, kembali seperti dalam genangan dosa-dosa yang dulu. Kenapa sebabnya? Tidak segera mencari lingkungan dan mengganti pertemanan yang baik. Ini perlu segera. Perlu segera. Ya. Kemudian yang poin yang 10. Yang terakhir adalah tenggelam dengan kesibukan dunia. Tidak dipungkiri ya, kadang-kadang kita juga belajar agama, kita disibukkan dengan dunia ini. Perlahan-lahan kita digeser. Hilang dari pengajian dan kumpulan orang-orang yang soleh, serta tenggelam dengan kesibukan dunia. Ini poin yang ke-10. Ya. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita sudah lama ngaji, kadang-kadang kita merasa itu sudah cukup. Sudah cukup kadang-kadang. Akhirnya sebagian kita kadang-kadang sibuk dengan, ada yang sibuk dengan bisnis, ada yang sibuk dengan ini, kita lupa. Dan itu dimulai dari bisikan setan bahwasanya ilmumu sudah cukup. Sudah cukup. Entar ada kajian temanya, paling tauhid nanti ya. Oh, temanya tentang tauhid. Oh iya, paling nanti tauhid ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dengan cukup udah. Udah kemarin pernah. Jadi ada bisikan kita itu sudah cukup ilmunya. Dan disitulah sebagian kita mulai kendor hilang dan mulai sibuk dengan, ada yang sibuk dengan bisnis, sibuk dengan ini, mulai ada yang ini akhirnya disibukkan dengan dunia, tamak dengan dunia, ngincer dunia dan sebagainya, kita lupa. Dan hilang dari kumpulan orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita butuh terus ngaji terus, jangan sampai ada bisikan. Karena ini bisikan awal seperti itu. Datang kajian, ya apalagi kajiannya hanya tematik saja gitu ya. Dan tidak akan merasakan kalau kajiannya tematik terus gitu ya, itu tidak akan merasakan nikmatnya jadi penuntut ilmu. Dia ada satu fase di mana dia akan bosan kajian tematik. Itu saja. Dan disinilah mulai setan. Kajian ini udah dulu dibahas. Kajian ini sudah pernah dibahas. Padahal belum tentu di situ ada faedah, ada ilmu, ada tambahan dan ada penguat iman. Akhirnya hilang. Mulai tersibukkan. Wa nafsuka in asghaltaha bil haq wa illa asghalatka bil batil. Yang namanya jiwa kalau tidak disibukkan dengan kebaikan pasti disibukkan dengan keburukan. Nah, kalau kita sudah mulai hilang dari majelis ilmu, hilang dari ini, pasti kita disibukkan dengan dunia. Lupa kita. Kita lupa dulu di awal-awal manisnya iman, halawatul iman, nikmatnya dekat dengan Allah. Dan sekarang mana air mata yang dulu? Air mata hijrah dulu. Kita dulu nangis, kita bersimpuh depan Allah, kita nangis, kita menyendiri, kita menyesali. Mana air mata yang dulu sudah kering? Mata airnya sudah punah. Dengan kerasnya hati, dengan maksiat, dengan sombongan, tamak, udah senior ngaji, sudah apa hilang? Mana dulu air mata yang dulu? Di awal-awal hijrah hilang semua. Makanya poin yang ke-9, 10 ini memang berdekatan dan saya gabung tadi ya. Ya, jangan sampai kita sesibuk apapun jangan sampai meninggalkan majelis ilmu. Sesibuk apapun. Dan jangan sampai ada tahap kita nanti dibisiki nanti. Sudah cukup ngajinya. Ya paling itu aja temanya. Padahal enggak. Tidak, ilmu luas, nambah terus, kita pun belajar terus. Saya pun merasa kurang nih. Lanjut lagi S2 Fakultas Dakwah. Sekolah lagi, kurang ilmu saya. Masih perlu sekolah lagi, dakwah lagi, belajar lagi, seperti itu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jam 8 lebih sedikit, tadi amanahnya jam 8. Dan itu 10 poin yang dulu saya lakukan, kesalahan. Dan mudahan saya tidak mengulangi kembali dan mudah-mudahan pengalaman ini tidak terulang lagi di para jamaah sekalian. Ini poin 13-14 tahun yang lalu saya tulis.
Ya, mudah-mudahan tidak terulangi dan mudah-mudahan kita lebih hikmah lagi. Dan mudah-mudahan setelah kita kembali lagi tujuan belajar agama kita, renungan kita kembali, apa sih kita tujuan ini? Bukankah kita pengen ketenangan, pengen kebahagiaan, pengen orang-orang merasakan manfaat kita, orang-orang senang dengan kita, merasakan asar dakwah kita. Ya, bukankah kita pengen kembali, kita merasa kita melakukan amal kita senang, dimasukkan kebahagiaan. Ya, ada masa di mana kita berdakwah, kita apa, tapi kok kering rasanya. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Ada dunia yang kita cari, kering, nggak ada kebahagiaan. Saya pernah tahap sampai di situ. Saya merasa udah dakwah sana sini, tapi kok ini kok kering rasanya. Kok nggak bahagia. Air mata dulu mana, nggak ada lagi. Tapi tetap dakwah kita. Ternyata setelah kita lihat, wah ini, poin ini kita renungin, saya baca lagi, oh ya Allah, bukan ini yang saya cari. Bukan itu yang saya cari, saya pengen tenang, bahagia. Pengen dapat ridho Allah, pengen orang-orang tuh bahagia dengan manfaat dari saya. Pengen saya melakukan kebahagiaan, saya bahagia. Saya bahagiakan orang lain, saya ikut bahagia juga. Ini yang saya ingin dari beragama ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. 10 poin itu baru poinnya aja ya. Itu ada saroh setiap poin-poinnya. Memang bagusnya ya daurah ya. Demikian para jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayuhal ikhwa, berakhirlah kajian kita di sesi yang pertama. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Dan insyaallah di sesi yang selanjutnya daurah pagi jam 9 sampai dengan selesai, insyaallah dengan tema perjalanan panjang setelah kematian. Dan ana menghimbau kepada ikhwan sekalian, insyaallah besok pagi jam 6 sampai dengan selesai kita ada olahraga bersama dengan Ustadz, jogging sekaligus senam kejantanan khusus ikhwan. Bagi antum yang ingin hadir bisa datang besok berkumpul di halaman Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah kita bertemu besok. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.